As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan memahami isi Al-Quran. Nah, yang akan kita baca sekarang ini yaitu juznya juz 6. Juznya juz 6. Suratnya masih surat An-Nisa, yaitu juz 6 surat An-Nisa. Ayatnya ayat 148. Untuk itu mohon pada para pendengar, para pemirsa mengambil Qurannya masing-masing untuk mengikuti pengajian ini. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qaul illa man dzulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyenangi, tidak menyukai, tidak berkenan, yaitu apabila ucapan yang buruk itu dikatakan dengan jelas. Jadi ucapan yang buruk itu tidak boleh diucapkan dengan nyata, dengan jelas. Itu Allah nggak suka itu. Ilamang dulima, kecuali orang yang dalam keadaan didolimi. Nah, orang yang dalam posisinya itu didolimi oleh orang lain, itu boleh mengatakan kata-kata yang buruk dengan jelas. Wa kana Allahu sami'an alima, dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Yang mendengar ucapan tadi dan mengetahui keadaan orang itu. Nah, dalam keterangan dijelaskan, contoh ini begini. Kalau ada orang bertamu, lalu orang yang didatangi itu, yang tuan rumah, kok tidak menjamu, itu berarti si tamu itu didolimi. Ada pengertian bahwa orang yang punya rumah yang ditamoni itu, yang ada tamu itu, maka tuan rumah itu berkewajiban memberikan jamuan. Nah, ini karena ada peristiwa seperti itu, lalu orang yang bertamu tadi lalu memberitahu tetangganya, menjelaskan bahwa dia bertamu ke rumah itu tidak diberi jamuan oleh si tuan rumah. Nah, maka si tamu itu dianjurkan menolong si tuan rumah dengan cara memberitahu bahwa perbuatan tidak menjamu itu tidak benar. Makanya bagaimana ditolong supaya dia itu akhirnya mau menjamu tamu. Nah, itu peristiwa seperti itu. Jadi tamu yang tidak diberi hidangan makanan itu berarti orang itu didolimi, begitu. Itu dalam contoh keterangan ini seperti itu. Ataupun orang yang tidak salah dicela-cela oleh orang lain, maka yang dicela itu boleh mendoakan buruk kepada orang yang mencela yang tanpa alasan tadi, begitu. Jadi singkatnya saja, intinya kita itu jangan membiasakan diri mengucapkan kata-kata yang buruk, tapi dengan jelas, dengan terang kepada orang lain. Itu tidak boleh oleh Allah. In tubdu khairon au tukhfuhu au ta'fu ansu fa innallaha kana afuwan qadira. Jika kamu menampakkan perbuatan kebaikan, jadi berbuat baik lalu ditampakkan gitu, al-tufuhu, ataupun kamu menyembunyikan, ataupun kamu memaafkan orang berbuat buruk, fa innallaha kana afuwan qadira, maka terhadap yang demikian itu Allah itu berkuasa saja untuk memaafkan mereka itu. Jadi pada dasarnya kita itu boleh saja berbuat baik itu diketahui orang itu boleh, apalagi disembunyikan. Itu lebih bagus. Dan kita memaafkan orang yang berbuat buruk itu juga bagus.
boleh, bagus, itu khairah, bagus. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha memberikan maaf, dan Allah berkuasa itu mudah saja untuk memaafkan seseorang ini. Innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarraqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ayatakhidhu baina dzalika sabila. Sesungguhnya innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir yang mengingkari Allah, mengingkari Rasul, tidak percaya pada Allah dan Rasul, yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rasulih, dan mereka ingin membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya. Itu orang-orang kafir itu maunya begitu itu. Wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd, dan dia mengatakan kami iman sebagian dan kami kafir kepada sebagian. Dan mereka bahkan berkeinginan ingin mengambil jalan di antara keduanya, maksudnya jalan dari jalan Allah dan jalan Rasul. Ini ceritanya begini loh. Orang kafir itu memang berkeinginan ini. Orang yang mengafiri Allah, mengafiri Rasul, itu berkeinginan supaya dia itu membeda-bedakan antara Allah dan Rasul. Artinya apa? Kalau Allah memerintahkan kita beriman, ya, berislam dan sebagainya, tapi kalau Rasulullah ya dalam rangka pelaksanaan itu kayak memerintahkan kalau orang yang berislam harus sholat dan seterusnya gitu. Itu ada orang kafir itu maunya itu katanya iman pada Allah, tapi tidak iman pada Rasul. Dia percaya Allah itu menurunkan Al-Quran, tapi kalau Rasul memerintahkan sholat dia tidak mau. Nah begitu namanya membedakan itu. Allah merintahkan dalam Al-Quran dan Al-Quran dengan bermacam-macam perintah itu. Nah dalam Quran kan ya perintah akimis sholah, namanya begitu ya, diperintahkan sholat. Padahal Rasul menjelaskan bagaimana sholat itu. Nah, pelaksanaan sholat ya dijelaskan dengan sejelas-jelasnya itu, mereka tidak ikuti. Nah ini dalam praktek ada orang yang ngaku percaya pada Allah, ya, tapi tidak melaksanakan rukun Islam termasuk sholat itu. Ada orang yang maunya itu ingat pada Allah, zikir terus pada Allah, ingat pada Allah. Kalau zikir pada waktu sholat, pokoknya waktu maghrib dia tekun zikir tapi tidak sholat. Lah itu ada orang seperti itu. Hanya itu namanya membedakan antara Allah dan Rasul. Dia mau ingat pada Allah, minta ampun kepada Allah, tapi dia tidak mau melakukan syariat agama Islam yang diperintahkan Rasul, umpama salat. Itu ada loh yang mudah seperti itu. Dia mengaku Islam, tapi ya dipilih-pilih. Mau zikir, mau ingat pada Allah, mau minta ampun pada Allah, istighfar pada Allah, tapi tidak mau melakukan syariat. Termasuk tidak mau salat, tidak puasa, tidak zakat. Nah itu namanya membeda-bedakan itu. Ada di kalangan masyarakat Indonesia ya begitu itu. Cukup kita itu iman, hanya ngomong begitu, iman. Kita percaya, hanya begitu. Tapi tidak melaksanakan syariatnya. Itu namanya membedakan antara Allah dan Rasul. Padahal Allah itu memerintahnya seperti itu lah. Disuruh melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu kita jadi orang takwa. Lah kalau hanya sekedar ingat, zikir, minta ampun, tapi tidak mengamalkan yang lain, itu namanya orang yang membeda-bedakan, memisah-misahkan antara perintah Allah dan Rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Dia mengatakan, kami iman sebagian, tapi kafir sebagian. Iya, aku percaya ada Allah, aku minta ampun pada Allah, aku berdoa kepada Allah, tapi aku tidak mau itu mengikuti perintah Rasul, disuruh sholat, disuruh zakat, yang macam-macam itu kamu tidak mau. Lah ini namanya
Dia itu betul-betul mengatakan iman sebagian dan mengkafiri yang sebagian. Wa yuriduna ayatakidzu baina dzalika sabila. Mereka berkehendak untuk mengambil jalan di antara yang demikian. Maksudnya apa? Mengambil jalan di antara perintah Allah dan Rasul. Jadi dia cari jalan sendirilah, gampangnya begitu. Tidak mengikuti Rasul dan tidak juga mengikuti Allah. Ya tadi itu, mencari pemikiran sendiri dalam rangka beribadah pada Allah dan minta ampun kepada Allah, hanya sekedar zikir pada waktu tertentu, minta ampun pada waktu tertentu, tapi tidak mau sholat. Nah itu orang yang begitu itu namanya orang yang mengambil jalan yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Banyak dalam masyarakat seperti itu. Asal ngaku, aku percaya, oh, sudah, apa? Tapi bagaimana amalan realisasi kepercayaan tidak ada. Itu namanya kan ya mengambil jalan sendiri. Ulaika humul kafiruna haqqo. Nah, Allah menjelaskan orang yang demikian itu orang yang membedakan Allah dan Rasulnya dan bahkan mengkafiri salah satu entah yang dikafiri Allah dan Rasulnya itu, lalu dia mengambil jalan yang bukan jalan Allah dan Rasulnya itu. Allah menyatakan ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itulah orang yang kafir yang sebenar-benarnya. Lah ini, ingat ini, kalau ada yang melakukan seperti itu hanya pilih-pilih ya, yang sesuai dengan pikiran sendiri, tidak mengikuti Allah ya, tapi hanya sekedar mengambil perintahnya saja, tidak keseluruhannya, dan malah dia tidak percaya pada Rasul, tidak patuh pada Rasul. Dinyatakan oleh Allah ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itulah orang yang kafir senyata-nyatanya. Nah, keras loh ini peringatan Allah. Jadi kalau orang yang hanya setengah-setengah, tidak Islam kafah, tidak Islam yang sebenarnya tidak melaksanakan syariat Islam yang sepenuhnya, hanya pilih-pilih, ya itu malah justru dikatakan oleh Allah sebagai orang kafir yang senyata-nyatanya. Lalu apa konsekuensinya? Wa atatna lil kafirina adzabam muhina. Sungguh kami sediakan bagi orang-orang kafir yang sebenarnya tadi, yaitu adzaban muhina, yaitu siksa yang menghinakan. Bagaimana tidak menghinakan? Besok masuk neraka diazab terus seperti itu kan dihinakan itu. Kalau sudah dibakar, sudah habis kulitnya, ganti kulit baru bakar lagi, apa tidak dihinakan seperti itu? Oleh karena itu mohon para pemirsa, mohon introspeksi, apakah kita ini dalam mengaku sebagai orang Islam sudah Islam kafah, melaksanakan semua perintah ajaran Allah dan Rasulnya apa belum? Tidak boleh loh kita itu hanya pilih-pilih gitu.